إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur dan memuji hanya kepada Allah. Pada hari yang mulia ini, kembali kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa meraih kemuliaan sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang taat, dan sebagai orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat kehidupan, maka sebagian besar dari kehidupan kita akan berputar pada 5 keadaan. Keadaan yang pertama, sebagian besar kita akan mengalami perubahan kehidupan dari masa kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang kedua, sebagian besar kehidupan kita berputar antara sehat dan sakit. Tetapi kebanyakan kita waktunya lebih banyak sehatnya daripada sakit. Yang ketiga, kehidupan kita berputar antara kaya dengan miskin. Kadang sebagian manusia kaya dalam waktu tertentu, tapi di sebagian waktu dia akan menjadi miskin, karena dia juga lahir dalam keadaan miskin. Makanya orang juga nanti meninggal tidak ada yang membawa kekayaannya. Yang keempat, kehidupan kita berputar antara kesibukan dan waktu yang luang. Kalau manusia tidak sibuk, maka waktunya akan luang, dan sebaliknya. Tetapi kebanyakan manusia diberi waktu yang sama, tetapi kehidupan dan kesibukannya yang dia tidak manfaatkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kehidupan kita dari tidak ada menjadi ada, menjadi hidup, dan kemudian nanti menjadi mati kembali kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, kemudian nanti menjadi hidup kembali selamanya. Apakah selamanya dalam kenikmatan atau selamanya dalam siksa, tergantung amal kita masing-masing. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, doronglah dirimu, kuatkanlah dirimu, paksakanlah dirimu
5 sebelum datangnya 5. 5 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum engkau menjadi tua, menjadi pikun. Manfaatkan waktu muda itu, karena waktu muda adalah waktu yang terbaik. Waktu muda adalah waktu yang paling kuat. Semua kita akan mengalaminya, walaupun tidak seluruhnya. Ketika dia muda, dia akan menjadi kuat di antara dua kelemahan. Kelemahan ketika dia masih kecil dan kelemahan ketika dia sudah tua. Maka manfaatkanlah masa muda itu, karena di waktu itulah seluruh amalan atau kebanyakan amalan akan bisa dilakukan dalam keadaan yang sempurna. Jemaah-jemaah yang berbahagia, tapi walaupun demikian, waktu muda itu adalah waktu yang paling cepat berlalu. Dia waktu yang paling panjang dalam kehidupan manusia, tetapi dia waktu yang paling cepat berlalu. Karena itu sebagian besar manusia tertipu dengan waktunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara, maghbunun fihima katsirun minan nas. Tertipu kebanyakan manusia di dalamnya, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan juga waktu yang luang. Dan itu ada pada masa muda. Sehat tidak sama ketika muda sehat dengan kita yang sudah tua walaupun juga sehat. Tidak sama waktu luang ketika kita muda dan ketika kita sudah tua. Berbeda. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iktanim." Manfaatkan, paksakan dirimu, usahakan dirimu untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin sebelum tiba waktu tua atau waktu pikun. Yang kedua, as-sihhatu wal faragh. Iktanim sihhataka qabla faragik. Sihhataka qabla sakamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Karena sesungguhnya amalan di waktu sehat berbeda dengan amalan di waktu sakit. Dan kalau manusia sakit, walaupun sakit itu sebentar, maka rasanya waktunya sangat panjang. Ketika kita sehat, setahun tidak terasa. Tapi ketika sehat, ketika kita sakit, sehari, 2 hari, seperti berbulan-bulan. Apalagi kalau lebih daripada itu. Maka manfaatkan ketika kamu sehat untuk ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kamu sakit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ditulis orang yang sakit katabalahu amalan saleh kama kana sahihan, sebagaimana dia dalam keadaan sehat, karena dia sudah menjadikannya kebiasaan. Yang ketiga, jamaah-jamaah yang berbahagia, ginaka qabla fakrika. Manfaatkan waktu ketika kamu longgar, ketika kamu kaya, sebelum datangnya kemiskinan. Karena sebagian besar manusia juga tidak cerdas memanfaatkan kekayaannya. Sebagian manusia selalu hanya menghabiskan waktunya menumpuk-numpuk kekayaan tanpa dia memanfaatkannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan memerintahkan manfaatkan, karena jangan sampai nanti ada waktunya kamu menjadi miskin sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jamaah-jamaah yang berbahagia, yang berikutnya, al-hayataka faragaka qabla syughlik. Tadi sudah disebutkan, masa luangmu
sebelum kamu sibuk. Waktu yang luang adalah waktu yang berharga. Karena sebagian besar manusia ketika sibuk, banyak kebaikan, banyak pekerjaan, banyak amal soleh yang tidak bisa dikerjakan. Apa alasannya? Saya sibuk. Belum selesai satu pekerjaan, ada lagi pekerjaan berikutnya. Padahal banyak amal soleh yang bisa dia lakukan. Tapi karena kesibukannya, maka sebagian amal-amal itu dia luput daripadanya. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, kita di sini umumnya mempunyai waktu yang luang. Karena itu manfaatkan. Kalaupun kita sibuk, kita harus mencari waktu luang kita untuk kita manfaatkan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk dunia, apalagi akhirat kita. Kemudian terakhir kata Rasulullah SAW, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ini mencakup semua yang kita sebutkan tadi, tapi Nabi SAW mengulanginya, walaupun itu mencakup sebelumnya, karena kehidupan itu hanya sekali saja. Orang bisa mengatakan, saya hari ini sibuk, nanti besok kalau waktunya longgar. Saya hari ini miskin, besok kalau saya kaya. Saya hari ini sakit, besok, lusa atau pekan depan kalau saya sudah sembuh, dan seterusnya. Tetapi Nabi mengulanginya, al-hayataka qabla mautik. Tidak ada lagi orang yang mengatakan besok kalau sudah tiba waktunya mati. Tidak ada lagi alasan saya sakit kalau waktunya sudah mati. Maka Nabi mengulanginya, selama engkau masih hidup, maka manfaatkanlah sebelum datangnya kematian. Karena kematian itu tidak ada yang menyangka kapan datangnya. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati, tapi ada orang yang sehat-sehat bersama dengan kita, tiba-tiba pulang, kita sudah mendengar kabarnya, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkumpul bersama beberapa orang sahabatnya di sebuah tempat. Kemudian beliau bertanya, wahai sahabatku, tamannau, bermimpilah, berangan-anganlah, bercita-citalah. Maka faqala ba'duhum, sebagian di antara sahabatnya berkata, atamanna antakuna hadhihi dar mamlu'atun bil-dhahabi fa unfiqu fi sabilillah. Saya bercita-cita, berangan-angan ruangan ini atau gedung ini atau tempat ini penuh dengan emas. Maka dengan emas yang banyak itu saya ingin bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita orang dari dahulu. Para sahabat pun bercita-cita seperti itu. Umar tidak puas, bertanya lagi, tamannau, bercita-citalah. Maka salah seorang di antara mereka menjawab, atamanna an takuna hadhihi dar mamlu'atan bil lu'lu'i wal jawhar. Saya berangan-angan kalau gedung ini penuh dengan berlian, penuh dengan intan dan perhiasan-perhiasan yang sangat mahal.
fa'unfiqu fi sabilillah wa atasaddaqu biha. Saya akan menginfakkannya di jalan Allah dan saya akan bersedekah. Faqala Umar tamannau. Umar tidak puas, bertanya lagi kepada sahabatnya, berangan-anganlah. Seakan-akan angan-angan tadi, cita-cita tadi, itu cita-cita yang biasa-biasa saja. Maka kemudian mereka bertanya lagi, ya Amirul Mukminin, ma nadri. Wahai Amirul Mukminin, kami ini tidak tahu harus bercita-cita apa lagi. Karena itulah kebanyakan cita-cita manusia. Ingin kaya, cuma bedanya dahulu kalau mereka kaya, mereka berangan-angan berinfak sebanyak mungkin di jalan Allah. Sementara kebanyakan kita ingin kaya karena hanya ingin bersenang-senang, ingin dikenal, ingin dianggap popularitasnya naik, kedudukannya naik, tapi mereka tidak untuk di jalan Allah. Tapi Umar tidak puas dengan angan-angan para sahabatnya. Maka beliau kemudian berkata, kalau saya, kata Umar, atamanna an takuna hadhihi dar mamlu'atun atau mamlu'atan birijalin. Saya bercita-cita kalau ruangan ini penuh dengan orang-orang yang hebat. Ka'abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Saya bercita-cita kalau ruangan ini penuh dengan orang-orang yang hebat, yang sukses, seperti Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Kemudian Hudzaifah bin al-Yaman, orang yang paling mengerti tentang siapa orang-orang yang munafik. Sampai Umar pun bertanya juga kepadanya, apakah saya termasuk orang-orang yang munafik, dan seterusnya. Umar berangan-angan agar tempat itu penuh dengan manusia-manusia yang berkualitas. Karena manusia yang berkualitas itu lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Harta yang penuh dengan ruangan ini tidak bisa merubah manusia. Tapi satu orang, apalagi dua orang, apalagi lebih yang berkualitas, bisa merubah masyarakat di sini, bahkan bisa merubah satu bangsa, bahkan bisa merubah satu umat, karena manusia yang berkualitas. Kualitas imannya kepada Allah, kualitas tawakalnya kepada Allah, kualitas kepemimpinannya, ilmunya yang dia baktikan untuk agamanya, itulah yang diimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itu Bapak-bapak, jamaah sekalian, boleh kita bermimpi sebagaimana sahabat, punya harta yang banyak, tapi sebagiannya tidak tercapai cita-cita tersebut. Tapi mimpi yang paling besar, yang paling indah, ketika punya keturunan, ketika punya santri, ketika punya orang-orang di sekitar kita, adalah orang-orang yang bisa merubah umat ini, meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, karena mereka lah orang-orang yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nas'aluka ya Allah ayyarzuqana sayyiban nafi'an sayyiban nafi'an sayyiban nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam.